Hai, kembali lagi. Akhirnya take kedua bersama orang ini, orang yang aku sudah syukurin. Aku pikir nggak akan kembali loh. Jadi kan aku lebih enak mengeksplor. Give me my exposure. Nah, di take kita ya kali ini aku sebetulnya lebih pengen ngebahas ya karena habis Indonesia ya. Mungkin ini tayangnya habis Chinese New Year. Happy Chinese New Year dulu bagi yang ngerayain. Oh iya, dong. Udah mau Chinese New Year? Iya, udah mau Chinese New Year. Wow. Biasanya nih kalau udah Chinese New Year nih angpau. Duit masih tebel. Dulu zaman muda bro. Kalau sekarang aduh. Bagi yang belum nikah, kan cuma boleh dikasih, nggak boleh ngasih. Ya. Walaupun semapan apapun katanya ya. Ya kita anggaplah yang muda-muda beneran muda ya. Kalau dulu kita yang nyebut yang muda milenial. Sekarang milenial sudah mulai tua ya. Milenial udah mulai tua dong. Udah mulai mateng. Kan dihitungnya tahun 2000 nih. Ya. Lahiran tahun 2000 kan ya berarti ya. Sampai terakhir 2000 atau gimana lah. Cuman sepertinya kita generasi hampir-hampir akhir milenial. Ya, kita generasi milenial terakhir bahkan to be honest. Di bawah kita adalah Gen Z. Gen Z ya? Gen Z ya bener ya? Oke. Jadi mungkin topik yang kali ini, bahkan sebelumnya aku bener juga, oh iya juga ya, milenial seharusnya udah tahu jawabannya. Iya dong. Jawaban dari tema podcast kita hari ini, harusnya Gen Z nih yang lagi bingung. Karena kebetulan temanya itu kita kan nabung versus travel. Dimana sebelum kita podcast ini, aku udah minta pendapat ke millennials, ke Gen Z, dan di atasnya millennials. Apa ya? Boomer mungkin boomer sebutannya. Aku minta pendapat mereka. Harusnya gimana? Oke. Aku udah bahas dulu. Pendapat salah satu millennials juga, dia akan bilang nabung. Millennial say nabung. Ya, millennial say nabung. Karena dia bilang bahwa aku terlalu hedon dulu, sehingga sekarang aku melarat. Ya, bisa dibilang melarat. Kelabakan. Ya. Nah, tapi saat berbicara dengan di atasnya millennials, dia bilang, di saat kamu belum lulus kuliah, di saat kamu masih benar-benar ngedapetin allowance dari orang tua, travel. Go crazy on it. Begitu kamu sudah lulus, kurangin jauh travelnya, masih travel once in a while, beratin ke nabungnya. Nah, kalau aku ngomong ke si Gen Z-nya langsung, straight up travel. Alasannya adalah ya pengen lihat dunia. My point of view, mungkin aku ngelakuin bit of both side. Mungkin aku mirip-mirip ke yang disaranin nama boomers, bahwa aku travel dulu waktu masih dapat uang saku dari orang tua. Aku travel like crazy. Patokannya berarti allowance from parents ya? Ya, saat bukan kuliah ya? Ya. Karena ada yang masih dapat allowance ya, Bang. Tapi aneh nggak sih? Tapi ada juga loh yang memang dia nggak kuliah, terpaksa nggak kuliah ya dong. Iya. Oke. Berarti ketika kamu masih ditanggung orang tua lah mungkin ya itu ya. Ya, tapi kalau udah umur 40 masih ditanggung orang tua ya kurang ajar juga sih. Just saying. Ya carilah batas amannya yang aku coba sampaikan adalah ketika kamu masih ditanggung sama orang tua, go travel, go crazy on it, see the world. Karena pengalaman salah satu barista di sini tuh tanya ke aku. Dia sering nanya soal kehidupan ke aku. And one of my suggestion to him waktu itu adalah, you should travel alone. Gak harus mahal, gak harus jauh, gak harus luar negeri. Alone. 3-4-5 hari bagus. Gak harus punya plan, gak harus.
kalau bisa jangan ngunjungin temen di sana. Just to figure things out aja. Ya, who you are. Salah satu adalah karena yang sering podcast yang kemarin kita sempat bahas bahwa orang tuh keluar aslinya saat travel. Makanya aku bilang, kok bisa sih ada orang travel nggak kenal barang. Sama ketika kamu travel sendirian, it's very easy to figure, aku nih gimana sih orangnya. Ngelihat dunia yang baru. Nah, tapi aku juga nggak mau alasan itu dijadiin landasan sebagai travel terus. Because wawasan memang luas. Wawasan nggak ada habisnya kan kalau misalnya mau dicari terus. But jangan, menurutku kecuali kamu punya tujuan yang sangat jelas, menurutku kamu nggak bisa sih ngorbanin masa depanmu. Walaupun terakhirnya. Nabung pun mau nabung apa sih? Itu yang aku sebelnya. Satu, dia nggak punya tujuan nabung kok. Dua, mau nabung beli rumah. Let's say UMR dulu zaman bapakku sama UMR sekarang. Jangan dibandingin ke rumah. Ke beras aja udah nggak sama perbandingannya. Lagi-lagi disuruh ngejar beli rumah. Dulu misalnya UMR-nya berapa, dapat let's say berasnya mungkin 50 kilo. Let's say. Sekarang dapat berasnya dari UMR cuma dapat let's say I don't know 20-30 kilo. Itu baru beras. Rumah perbandingannya udah jauh banget. Udah, makanya aku pikir berapa sih pendapatannya si Gen Z sampai dia mau nabung. Nah itu loh perdebatan yang kayak gininya. Tapi kalau nggak dibiasain juga nanti dia pegang duit loss terus dengan alasan travel. What do you think? Kamu selalu memberikan pertanyaan yang bangsat. Gini, oke, milenial, nabung. Aku udah bilang nabung. Milenial nabung. Kenapa? Biasanya beberapa milenial sudah punya anak, men. Iya sih, kebanyakan ya. So, kalau udah punya anak berarti tanggungan sudah berbeda, sudah mulai menikah. Bla 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 bla. No. Oke. Jangan lupa hidupnya tetap harus ada. Cuman jangan dipaksain. Kalau memang belum bisa liburan, bekerjalah. Kalau memang belum permasalahanmu yang tadi itu mungkin salah satu yang kita hadapin. When I'm young, I'm rich people. Orang akan melihatnya seperti itu. I'm feel gini loh. Saat aku menjadi usia Gen Z yang sekarang, aku akan dengan santainya bilang, ya udahlah, all in, hidup cuma sekali, YOLO men. YOLO. Setelah seiringnya berjalan waktu, kadang kalau pas diem, how much I spend for happy? It's a huge money. It's really huge money. Even bahkan ternyata mungkin pada saat itu that's the moment. That's the moment. Dimana yang sekarang mungkin aku tidak bisa memperoleh momen itu lagi. That's the problem in there. Kalau perkaranya sama traveling gimana? Kita bilang boomer memberikan hal informatif seperti itu menurutku tidak salah. I'm agree. Karena aku yakin boomer pasti sudah merasakan yang di poinnya kita. Gen Z belum ngerasain jadi kita. Betul. Kita belum ngerasain jadi boomer. Betul. Boomer can talk to anywhere. Masalahnya boomer talk to millennial, we can still thinking, oh iya, karena mungkin sudah berkeluarga, kita pemikirannya polanya hampir sama, jadi terlihatnya, oh iya, benar. Boomer bilang sama Gen Z, mental ya. All this loh. Gini, kita lebih bahasnya Gen Z-nya aja ya. Traveling or saving. Apa yang mau disimpan duitnya? Tidak ada kan? Kadang tuh itu juga nggak sih pertanyaannya. But mereka punya budget loh for healing. For self reward. For staycation. For
banyaklah sebutan-sebutan baru banyak sebutan baru. Itu budget yang kalau kamu kumpulin mungkin sama pengeluarannya kita per orang ya, bukan dengan one family ya. Oke. Itu banyakan mereka loh. Alright. Banyakan mereka. Itu gila. Di usia-usia mereka, they can spend a meal for a one bottle, doesn't mind. It's my parents' money. Ya iyalah, ketika iya dong. Ketika bukan uangmu tuh memang enteng ngeluarinnya. Iya. Tapi permasalahannya, kalau aku suruh milih ya, daripada duitmu, budgetmu hilang untuk hingar-bingar malam, ya, boleh deh kayaknya mbok alokasiin ke traveling. Jadi kalau perbandingannya daripada buat foya-foya yang nggak jelas ya jatuhnya ya. Iya, kalau foya-foya nggak jelas sama kamu bandingin sama traveling, oh come on, go traveling. Looking the world. Itu hal yang aku sesali, aku tidak bisa traveling waktu muda. First, I don't have any money. Two, my mom, aku tidak bisa tinggal waktu itu. So, aku harus di Semarang. But if I have the option, aku bakal pergi. Cuman untuk menabung gak ada salahnya kok. Spend sedikit gak apa-apa deh. Yang harus dikurangin itu bukan travelingnya, pengeluaranmu yang fuck up yang lain-lain itu, keranjang-keranjang checklist Shopee kalian yang harus dikurangin. Ya, kalau aku juga setuju ya. Jadi pengeluaran unnecessary-nya yang dibuang ya. Yeah. One day you drink in a coffee shop kayak gini 20.000. Kamu pergi ke tempat lain sehari kamu bisa 3 coffee shop. It's a 60. True. In a month. 1.8. 1.8 itu yang bisa kamu antara saving untuk traveling. Ya ini bedanya. Saving untuk traveling or saving for investing. Saving for future lah ya. Itu tinggal kamu. Bagimu menurutku kayak gitu. Menyesal enggak aku sekarang? Oh, jangan tanya. Kalau anak milenial sekarang, anak Gen Z sekarang menyesal overthinkingnya mereka mungkin karena masalah percintaan. Overthinkingku adalah menyesali masa mudaku. Karena hidup YOLO tuh kerennya cuma at that moment ya. Menurutku loh, ini aku cara ngelihatnya. Kalau kamu hidup YOLO, itu kerennya tuh cuma dengan 2 cara. At that moment, or you make it forever like that. Oh ya. Iya dong, cuma 2 cara itu doang. Like never stop partying. Ya bisa kalau kamu punya privilege buat never stop partying, itu akan hidup YOLO tuh akan terkesan keren terus. Tapi ketika kamu nggak punya privilege itu dan reality hit you, pasti akan ada titik di mana kayak ngapain ya aku dulu? Overthinkingnya gila kalau gara-gara kayak gitu. Menyesali masa muda ya? Oh man, I tell my story to you. Ya. Yeah, for now. Tapi terkadang cara orang melihat travelnya juga beda. Some people go travel dengan, ya mungkin aku udah bahas di podcast sebelumnya, dia berharap sesuatu yang sama dengan kotanya. Contoh, soto Kudus, soto Semarang, soto soto apalagi lah ada. Saat orang Semarang datang ke soto Kudus terus makan soto Kudus, terus dia marah, apaan sih soto kok kayak gini? Instead of ngebuka cakrawalanya bahwa di dunia ini masih ada cara lain loh buat makan soto, nggak cuma kayak soto bening doang. Itu yang kadang orang mental travelnya yang salah. Udah bayar mahal, mental travelnya salah. Kalau kamu cuma pengen sesuatu yang sama dengan kota asalmu, stay. Ngapain travel? Okay, let's discuss about the travel. Fuck for saving. Ya. Kita agree dulu ya. Fuck for saving. Kita hanya bilangin traveling. Menurutmu traveling yang bagus yang seperti apa? Menurutku travel yang bagus tuh dengan tujuan yang jelas. Itu nomor 1. Why are you traveling? Itu nomor 1. Jangan bilang buat refreshing. Kalau buat refreshing, kamu harus jelas dulu yang ngebikin kamu se-refresh itu tuh apa. Contoh, aku ke Bali kemarin because I love beach. Main di pantai cuman ngelawan-lawan ombak make me really really happy. Nah,
aku jadi tahu alasannya apa. And then I want to try new places. Aku mau lihat gimana tempat-tempat barunya yang mereka harus nge-service bule dan juga nge-service lokal. Di mana di kota ini juga nggak banyak. And I also like the culture. Aku tahu tujuan travelnya mau apa yang mau aku dapetin. Bagaimana cara menyenangkan diriku. Bukan dengan cara aku pengen jalan-jalan lah. Ya, case-mu ini bisa kejadian kalau kamu sudah menemukan jati dirimu. True. Ya dong. Ya. For me, for a good traveling, for Gen Z ya, kita ini bilang sekali lagi pembahasannya Gen Z dan traveling. Itu adalah waktu kamu lepas dari circle-mu. Ya. Kita bilang ini solo traveling ya, kita sama-sama ya. Ya, solo. Oke, solo traveling. Tinggalin dulu deh pergi sama teman-temanmu. In a 1 year, you have a budget. Carilah budget 3-5 hari di tempat yang sederhana, nggak apa-apa kok. Nggak harus jauh. Kalau kita Semarang, go to Jogja, Solo, nggak apa-apa. 3-5 hari di sana, penginapan juga tidak begitu mahal juga. Biaya makan juga berbeda. Tapi sedikit banyak temuin jati dirimu. Karena salah satu yang aku juga khawatirin dari Gen Z adalah travel dulu tuh salah satunya selain broaden our horizon, kita juga want to know the local people, mau tahu orang lokalnya, mau tahu gimana mereka. Gimana kamu mau tahu the local people if you visit a place dan kamu cuma hangout sama temanmu yang sama-sama itu lagi satu, or kamu cuma hangout dengan teman yang kamu punya tujuan di sana. Nggak salah, tapi you will never know. Satu itu. 2, kamu bakal setakut itu buat ngomong ke stranger. Ya, dan itu adalah saat dimana kamu semuanya akan biasa. Ya, betul. You can feel a loneliness ya. Dimana kamu yang tidak bisa menggantungkan tanganmu ke orang lain di tempat sana. Nggak masalah kamu, ya tapi kan aku ke sana kebetulan aku ada sahabat di sana. Iya, nggak apa-apa. 3 hari. Ya udahlah, kasih waktu sahabatmu 1 hari, 2 hari, temuin jati dirimu. Menurutku kayak gitu. Belajarin sesuatu hal yang baru. Sometimes opportunity itu muncul di saat yang paling tidak masuk akal, dan sering kita ditampar saat kita travel karena ya bisa dibilang gimana ya, kadang tuh kita ada pepatah yang katanya kesalahan orang lain jadiin pelajaran. Di seberang sungai kelihatan. Gajah di depan mata nggak kelihatan. Nah, itu yang sering terjadi waktu kita travel. Karena selama ini kita dibutakan oleh zona nyaman kita. Saat travel, nggak usah jauh-jauh. Orang yang biasanya, let's say-nya hedon, dia memutuskan, oke, travel kali ini aku mau ke tempat yang sederhana, and then pokoknya aku udah ngebudget bahwa 5 hari aku cuma boleh habis 1 juta. Oh, itu bakal merubah hidup. Iya, dia bakal bener. Ternyata ada ya kehidupan kayak gini gitu. Nah, dan jadi kita masih tetap napak tanah gitu loh. Itu tuh salah satu menurutku cara gunanya traveling. Aku nggak bilang bahwa traveling yang having fun, partying itu salah. No. Tapi kan kayak tadi udah dibilang di awal, sisain deh sedikit budget untuk improve yourself in every year lah. Ya, true. Aku cukup setuju sama hal itu karena di sana kita belajar banyak. Kali-kali karena kalian Gen Z bingung mau nabung apa, ya mungkin kalian dengan travel dengan mentality yang benar, dengan tujuan yang benar, ya kalian jatuhnya ya investasi leher ke atas saat kalian liburan. Ya kalian yang mungkin nggak bisa nabung sekarang, tapi pulang dari liburannya kalian bisa bring new experience yang mungkin berguna di kota asal. Yang penting bring new experience. Karena yang di Jakarta akan melihat kehidupan pinggir seperti apa. Wah, kacau. Yang di pinggir, misal mau ngerasain hidup di Jakarta sekeras the real-nya kayak apa ya, kesana sendirian. Kamu di sana akan melihat the metropolis yang for real seperti apa. Harus semuanya dicoba. Nah, mungkin yang pada dari tadi bingung, apaan sih yang dimaksud, kayak gimana sih? Aku kasih real example. Let's say kita orang Semarang
dari sini, let's say kita ke Tembalang yang jaraknya 10 km, itu kita cuma butuh waktu 15, 20, 30 menit, let's say. Dan itu aja kita udah ngeluh. Kalau kita bilang deket, itu pasti mindset kita 5-10 menit. Di Jakarta, setengah jam tuh orang udah bilang dekat. Deket banget, bos. Deket banget, satu itu. Dua, cara travelnya tuh di sini, ya mau berangkat nggak sih? Hidupin mesin. Di sana tuh masih lihat jam dulu. Jam macet gak nih? Jam macet gak nih? Ganjil genap gak nih? Ganjil genap gak nih? Terus kalau yang naik angkutan umum, ngeplan dulu. Naik ini di sini, turun di sini, naik di sini, turun di sini. That's the new experience that you probably never have. Kalau kamu, let's say, dari kota ya yang lebih kecil ke kota yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Yang sebelumnya kamu harus cuma dari titik A ke titik B ngeplannya panjang mah, kamu let's say kamu ke Solo, berangkat aja. Ada apaan? Emang dari tempat sini ke sana berapa jam? Orang tanyanya kayak gitu ya bisa-bisa. Kalau yang baru pertama kali traveling loh. Ya mungkin. No, it's just 10 minutes or 15 minutes. Oh, deket banget ya. Deket. Padahal kalau diukur kilometer sama. Sama. Ya, seperti itulah. Menurutku kuncinya di sini liburan harus fun, proving but never forget to saving. Itu dikat bagus ya. Asik ya. Apapun itu, sebenarnya kita pas pembahasan kayak gini enak. Kita traveling, gak usah bingung-bingung lah. Zaman sekarang cuma tinggal buka handphone, buka tiket.com, Traveloka. Nah ini brand masuk harusnya saat-saat kayak gini ya. Enak ya. Ya apalah kita lah, cuman pembuat pembicaraan simpel ya kan, yang kadang juga masih ngapain sih bikin kayak gitu, masih FOMO ya kan. Ya udahlah, apapun itu kita tetap berharap kalaupun mungkin dari ini kan pasti ada apa ya, pendengar yang memang setia lah. Kalau memang yang masih setia, terima kasih. Dan mungkin kalau yang memang masih baru, ya inilah kita. Salam kenal dulu. Welcome to aneh-aneh word. Yang topik bahasan yang tiba-tiba aneh. But overall, kalau mungkin di episode kali ini kita membahasnya lebih ke arah genset. Kenapa? Karena ya sepertinya Krayon Kreatif Media akan bersinggungan banyak dengan genset for now. Ya kan? The projection seperti apa sudah kita discuss juga. So buat teman-teman yang mungkin memang masih mau mengirimkan confess, komen, hal yang mau dibahas, tenang, gak cocok kalau hal yang mau dibahas yang ngebawain dua orang ini udah tua, kolot pikirannya. Tenang, kita punya figur sosok Feren ya, belajar dewasanya ya. Belajar dewasanya. Punya cerita horor. Oh tenang, aku gak mau spoiler dulu. Cuman akan soon as possible. So kalau memang ada cerita atau segala macam, bisa nge-DM di Krayon Kreatif Media Instagram, atau mungkin leave comment di YouTube-nya kita Krayon Kreatif Media. Dan jangan lupa minimal bantu share. Kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa kok. Tapi ya kalau bisa share, subscribe, like, mungkin kayak gitu. Oke, kayak gitu dulu mungkin episode kali ini. Aku Eko pamit dan aku Ardo juga pamit. Sehat-sehat semua. Bye.